Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 328 Jimat Es Hitam. Arus di kolam dalam itu sangat kuat. Jiang Chen berenang ke arah cahaya terang, dan arusnya semakin kuat saat dia semakin dekat dengan cahaya terang itu. Jiang Chen menduga bahwa alasan mengapa kolam ini tidak membeku terkait dengan cahaya terang ini. Mari kita lihat apa sebenarnya benda ini. Bahkan Raja Iblis Es tidak berani mendekatinya. Jiang Chen berenang seperti seekor naga. Setelah beberapa putaran, ia mencapai pusat arus yang kuat. Yang mengejutkan, yang ia temukan adalah sebuah jimat seukuran telapak tangan. Jimat itu tampak seperti kristal, dan dingin sekali. Cahaya terang yang dilihat Jiang Chen semuanya berasal dari jimat ini. Jimat itu tampak seperti es batu yang sangat dingin, dan penampilannya sangat transparan dan seperti kristal. Jimat ini jauh lebih dingin daripada gletser di luar sana. Akan tetapi, air di kolam itu tidak membeku karena dingin yang ekstrim ini. Bahkan dengan pengalaman Jiang Chen yang luas, ia tidak dapat menemukan penjelasan untuk fenomena yang tidak biasa seperti itu. Menurutku, Raja Iblis Es takut dengan jimat ini. Mari kita cari tahu apa istimewanya jimat ini. Setelah berkata demikian, Jiang Chen mengulurkan tangannya dan mengambil jimat itu. Ses. Tepat saat telapak tangan Jiang Chen menyentuh jimat itu, sebuah suara langsung terdengar darinya, dan getaran menjalar ke tulang belakang Jiang Chen. Tanpa ragu, Jiang Chen segera melepaskan jimat itu. Lengannya tertutup es, benar-benar beku. Dingin sekali. Jauh lebih dingin daripada 9 meridian yin milik Little Yu. Jiang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dia segera mengalirkan api naga sejati ke lengannya dan menyingkirkan es. Untungnya, Jiang Chen yang mengalami hal ini. Jika itu adalah prajurit biasa, dia pasti sudah berubah menjadi es batu sekarang. True Dragon Flame adalah api ilahi di bawah langit, ia memiliki energi yang paling murni dan kekuatan yang paling dahsyat. Karena Jiang Chen mengolah keterampilan transformasi naga, tubuhnya menjadi lebih kuat dari hari ke hari, dan ki serta darahnya juga sangat kaya. Oleh karena itu, ia mampu menahan dingin yang ekstrim dari jimat itu. Jimat itu benar-benar dingin, tetapi Jiang Chen tidak akan membiarkannya terlepas begitu saja dari tangannya, karena dia tahu bahwa jimat ini adalah satu-satunya senjata yang bisa dia gunakan untuk mengalahkan Raja Iblis Es, atau setidaknya melarikan diri darinya. Jiang Chen tidak ingin terjebak di dunia gletser ini. Jiang Chen hanya bisa meraih jimat ini dengan bantuan api naga sejati. Hanya dengan suhu yang sangat tinggi Jiang Chen akan mampu menahan suhu jimat yang sangat rendah. Jiang Chen sekali lagi mengulurkan telapak tangannya ke depan, hanya saja kali ini dia menutupinya dengan True Dragon Flame. Api yang membakar itu menari-nari di telapak tangannya seperti ular. Tanpa ragu-ragu, dengan kecepatan luar biasa, Jiang Chen meraih jimat itu sekali lagi. Ses! Jimat itu berdenyut lebih hebat sekarang daripada sebelumnya. Bahkan dengan api naga sejati, Jiang Chen masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dari jimat itu. Namun, sekarang setidaknya dia bisa memegang jimat itu. Meskipun masih berdenyut, mencoba melepaskan diri dari telapak tangan Jiang Chen, jimat itu tidak bisa lepas dari genggamannya. Jiang Chen mendekatkan jimat itu ke wajahnya dan mengamatinya dengan penuh perhatian. Rune yang tak terhitung jumlahnya terukir pada jimat di kedua sisinya. Rune-rune itu sangat mistis, dan bahkan Jiang Chen tidak dapat mengenali satupun dari rune itu. Jimat ini seharusnya berasal dari zaman kuno. Runenya sangat rumit, dan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jiang Chen berpikir dalam hati. Pulau es ini hanya muncul setelah dia mengiris langit dengan pedangnya. Oleh karena itu, pasti ada beberapa benda misterius di sini, benda-benda yang belum pernah dilihat orang-orang di alam Saint Origin sebelumnya. Jiang Chen membalik jimat itu dan melihat bagian belakangnya. Di atasnya ada 3 karakter yang terpilin, Suan Bingfu Jimat Es Hitam. Jadi ini disebut Jimat Es Hitam. Aku penasaran apakah ini bisa digunakan untuk menghadapi Raja Iblis Es di luar sana, aku akan mencobanya. Tepat saat Jiang Chen hendak berenang ke atas, energi jiwanya tiba-tiba menemukan sesuatu di dasar kolam. Dengan energi jiwanya, dia dapat melihat dengan jelas penampakan benda itu, menyebabkan ekspresinya langsung berubah. Setelah itu, Jiang Chen segera berenang ke dasar kolam. Dalam sekejap mata, dia mencapai dasar kolam dan melihat pelat tembaga seukuran telapak tangan. Jiang Chen mengulurkan tangannya dan meraih pelat tembaga itu. Merasakan beratnya yang hampir 1000 jin dan dapat melihatnya dengan jelas, pelat itu hampir sama persis dengan 2 pelat tembaga sebelumnya yang ditemukan Jiang Chen sebelumnya. Pelat tembaga lagi. Aku menemukan 2 di antaranya di pulau es ini. Sebenarnya untuk apa pelat itu digunakan? Jiang Chen memiliki perasaan campur aduk mengenai lempengan tembaga itu. Ketika dia berada di Pulau Bahagia, alasan mengapa dia membeli lempengan tembaga pertama dari lelaki tua itu adalah karena dia merasa lempengan itu cukup berat. Namun, karena dia telah memperoleh 2 lempengan tembaga lainnya di Pulau Es, Jiang Chen merasa pasti ada rahasia tersembunyi di dalam lempengan-lempengan ini, dan itu pasti rahasia besar.
Sepertinya aku harus menyimpan pelat tembaga ini dengan aman, mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu yang berguna darinya nanti. Jiang Chen dengan hati-hati menyimpan pelat tembaga itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia membawa jimat es hitam dan bergegas keluar dari kolam yang dalam. Wah! Jiang Chen melesat keluar dari kolam dalam dengan cara yang sangat tangguh dan mengesankan seperti naga banjir yang ganas, menyebabkan gelombang raksasa muncul dari kolam dalam. Jiang Chen berdiri di langit di atas kolam air. Ketika dia melihat ke bawah ke kolam air, dia terkejut mengetahui bahwa kolam air telah membeku sepenuhnya. Itu benar-benar ada hubungannya dengan jimat es hitam ini. Ketika Jiang Chen mengangkat kepalanya, dia menoleh ke arah Raja Iblis Es. Dia melihat Raja Iblis Es yang tak berwajah itu, menatap jimat es hitam di tangannya. Jika Raja Iblis Es ini punya mata, Jiang Chen pasti bisa melihat ekspresi ketakutan di matanya. Melihat tubuh Raja Iblis Es yang gemetar, Jiang Chen bisa mengerti apa yang dirasakan Raja Iblis Es saat ini. Jiang Chen dapat merasakan ketakutan Raja Iblis Es terhadap jimat es hitam. Pada saat yang sama, ia juga dapat merasakan bahwa Raja Iblis Es ini juga mengandalkan jimat ini. Mengaum. Raja Iblis Es meraung keras sekali lagi, tetapi kali ini, suaranya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Selain itu, kemarahan dan kekesalannya tidak lagi terasa. Ia berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, dan tidak berani melangkah maju. Niat membunuh yang sebelumnya dilepaskannya pada Jiang Chen juga hilang. Haha, sepertinya kamu benar-benar takut dengan benda ini, selamat tinggal. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dengan jimat es hitam di tangannya, dia hanya berbalik dan mulai terbang ke arah lain. Melihat hal ini, Raja Iblis Es menjadi sangat ketakutan. Tanpa ragu, ia segera mengikuti Jiang Chen dengan kecepatan yang luar biasa. Nihai Gan Zuilai. Petik 2. Apa? Kau masih berani mengejarku? Jiang Chen berhenti dan melemparkan tatapan marah ke arah Raja Iblis Es. Pada saat yang sama, Raja Iblis Es juga berhenti. Ia terus mengeluarkan suara dan melambaikan tangannya, seolah-olah ia mencoba memberitahu Jiang Chen sesuatu. Apa yang ingin kau katakan padaku? Jiang Chen bertanya dengan wajah cemberut. Dia tidak mengerti bahasa Iblis Es. Namun, Raja Iblis Es dapat mengerti apa yang dikatakan Jiang Chen. Iblis Es terus melambaikan tangannya dan membuat suara. Setelah beberapa menit melakukannya, akhirnya ia menyadari bahwa tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan manusia ini. Tak lama kemudian, seolah-olah telah mengingat sesuatu, ia mulai mengirimkan semacam gelombang dari tubuhnya. Itu adalah semacam gelombang komunikasi, mirip dengan indera ketuhanan manusia. Itu dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan indera ketuhanan manusia. Aku mohon padamu, tinggalkan jimat es hitam itu, aku akan membiarkanmu pergi jika kau melakukannya. Akhirnya, Raja Iblis Es dapat dengan sempurna mengungkapkan apa yang ingin disampaikannya kepada Jiang Chen. Yang terpenting, Jiang Chen dapat sepenuhnya memahami apa yang ingin disampaikannya kepada Jiang Chen dengan metode komunikasi ini. Tidak mungkin. Jika aku membuang jimat es hitam ini, kau tetap akan membunuhku. Apa kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Jiang Chen langsung menolak. Sungguh lelucon, Raja Iblis Es ini adalah iblis jiwa tempur akhir. Jika Jiang Chen benar-benar membuang jimat es hitam di lingkungan ini, itu tidak akan berbeda dengan menyerahkan hidupnya sendiri di tangan Raja Iblis Es ini. Jiang Chen belum melupakan betapa hebatnya Raja Iblis Es ini, dan dia tidak akan melupakannya dalam waktu dekat. Tidak peduli seberapa tulusnya Raja Iblis Es menjamin keselamatannya, Jiang Chen tidak akan pernah menyerahkan hidupnya di tangan orang lain. Demi Dewa Es, jika kau meninggalkan jimat es hitam, aku tidak akan mengganggumu lagi. Raja Iblis Es melanjutkan ucapannya dan mengutarakan maksudnya. Ketika Jiang Chen melihat betapa seriusnya Raja Iblis Es, dia akhirnya menyadari betapa pentingnya jimat es hitam ini. Karena penasaran, dia bertanya, katakan padaku, apa sebenarnya jimat es hitam ini? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan membuangnya, aku mungkin akan menghancurkannya di sini. Tidak. Mendengar Jiang Chen menyebutkan tentang penghancuran jimat es hitam, Raja Iblis Es segera berteriak, aku juga tidak tahu apa sebenarnya jimat es hitam itu, tetapi jimat itu menopang seluruh dunia Gletser, dan aku juga terlahir karenanya. Tanpa jimat es hitam ini, kultivasiku tidak akan pernah bisa berkembang lebih jauh. Satu hal lagi, jika jarak antara aku dan jimat es hitam ini terlalu jauh, aku akan kehilangan kemampuan untuk menyembunyikan jiwa iblisku. Setelah mendengar penjelasan ini, Jiang Chen bahkan lebih terkejut. Cara dia memandang jimat es hitam menjadi semakin tidak biasa. Apa sebenarnya benda ajaib ini? Apakah benda ini benar-benar menopang seluruh dunia Gletser ini? Dan apakah benda ini yang melahirkan setan es ini? Jiang Chen benar-benar terkejut. Dia percaya apa yang dikatakan Raja Iblis Es. Jika jimat es hitam ini tidak penting, tidak ada alasan untuk memohon kepada Jiang Chen dengan cara ini. Jika itu alasannya, mengapa kamu tidak membawanya bersamamu? Jiang Chen bertanya.
Aku tidak bisa, kita semua adalah anak-anak Dewa Es, dan jimat es hitam itu adalah simbol Dewa Es, itu adalah eksistensi tertinggi yang tidak dapat dihina oleh siapapun dari kita. Kau juga tidak dapat menganggapnya sebagai milikmu sendiri, itu penghinaan terhadap Dewa Es. Raja Iblis Es menjelaskan. Di matanya, hanya dengan memegang jimat es hitam, Jiang Chen telah menghina Dewa Es. Jiang Chen akhirnya mengerti segalanya. Jimat es hitam ini seperti totem bagi Iblis Es, simbol Dewa Es. Jiang Chen menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia menoleh ke Raja Iblis Es dan berkata sambil tersenyum, Raja Iblis Es, apakah kamu ingin melihat seperti apa dunia luar? Dunia luar. Raja Iblis Es terkejut. Meskipun Iblis Es lainnya tidak secerdas itu, Raja Iblis Es adalah iblis jiwa tempur akhir, dan kecerdasannya telah berkembang sepenuhnya. Ia telah tinggal di dunia Gletser ini sejak lahir, jadi ia tidak tahu seperti apa dunia luar. Dunia luar adalah tempat yang penuh warna, pemandangan di sana jauh lebih indah daripada di sini. Aku bisa membawamu keluar dari sini, ke dunia luar. Jiang Chen membujuk. Jika dia bisa menenangkan Raja Iblis Es ini dan menjaganya di sisinya, itu pasti akan menjadi senjata yang hebat di masa depan. Tidak mungkin. Jika aku meninggalkan jimat es hitam ini, kultivasiku akan berhenti berkembang. Raja Iblis Es menggelengkan kepalanya. Dari cara bicaranya, Jiang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ia ingin melihat dunia luar. Namun, karena lingkungannya berbeda, ia terpaksa tinggal di dunia Gletser ini.